Jadi mulai besok kita tidak akan tayang lagi dari Senin sampai Jumat. Kita juga belum tahu keputusannya seperti apa. Well, just see. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan sebuah acara yang berbobot, bermutu untuk masyarakat kita. Karena saya juga peduli dengan penonton kita semua. Sudah banyak sekali acara-acara TV yang memberikan inspirasi, tapi juga banyak acara-acara TV yang mengkhawatirkan juga. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu memberikan sesuatu yang menginspirasi buat Anda semua. Ingat satu hal, bahwa masyarakat harus bisa memilih apa yang baik bagi dirinya dan apa yang tidak. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Ini merupakan fenomena yang luar biasa, karena setelah berhentinya Hitam Putih terjadi sebuah fenomena. Misalnya ketika di hari yang sama di Facebook itu 2.400.000 orang meminta layanannya kembali. Terus dari 100 orang, 2 orang yang mati di lokasi dan dari sebagainya. Itu membuat saya bangga, membuat Transvision bangga juga bahwa ternyata masyarakat itu masih banyak sekali yang ingin menonton tayangan-tayangan inspirasi. Hitam Putih! Sumpah, gue dari tadi berusaha cool biar kayak Deddy Corbuzier. Tegal banget, tegal banget. Tapi satu hal, Deddy Corbuzier tinggi. Lo Jangan ngomongin tinggi badan. Yang di belakang piano lebih pendek dari gue. Nah. Tapi dia tahu diri. Karena dia kecil, makanya dia duduk. Biar nggak terlalu kelihatan. Bapak udah begini diri lagi. Duduk sama tinggi, pas berdiri, woi beda banget. Oke, selamat malam semuanya. Wow, penontonnya luar biasa. Penontonnya yang di rumah juga pasti luar biasa. Iya, ya kan? Ini pasti menunggu-nunggu banget karena Hitam Putih hadir kembali. Dan tadi di Twitter aku rame banget dan semua orang bahagia karena Hitam Putih kembali. Benar. 15 Januari ya. Oke. 15 Januari 2014 adalah di mana malam paling kelam sepanjang hidup kita. Benar. Karena tiba-tiba seorang Deddy Corbuzier si botak imut itu. Oh, baru. Si botak, gue setuju. Kalau imut, imutan host gue yang satunya kayaknya. Tapi benar, itu mengagetkan sekali. Tiba-tiba ngomong, this is my last show, kata dia gitu. Dengan Inggrisnya itu ya? Ya Inggrisnya banyak, gue ngerti cuma segitu doang. Pokoknya intinya berakhir gitu ya. Dan dia juga langsung ribut tuh ya. Semuanya, media sosial, dari Twitter, Pet, semuanya ribut. Oke. Nah, kalau menurut Irfan sendiri? Saya adalah pembawa acara gosip, tapi kali ini saya tidak akan mengomongkan tentang gosip, tapi fakta. Selama 2 minggu ini, banyak sekali gosip-gosip yang beredar. Katanya, kan Deddy Corbuzier sakit. Katanya sakitnya gara-gara OCD yang dia jalankan. Dan katanya Mas Deddy orang bodong yang ngomong gitu. Betul. Karena faktanya adalah justru dengan OCD, tulang Om Deddy itu makin kuat. Kalau orang lain mengalami hal seperti serupa dengan Om Deddy, pasti lebih fatal lagi. Itu yang pertama, gosipnya ya. Yang kedua adalah katanya sakitnya Deddy Corbuzier itu adalah itu rekayasa supaya menaikkan popularitas. Hey, Deddy sudah terkenal. Nggak perlu rekayasa. Nah, itu faktanya. Jalur saya yang ketiga? Yang ketiga adalah hidup itu adalah pilihan, dan pilihan Om Deddy adalah kembali ke Hitam Putih. Ini dia. Gimana? Sebentar, saya mau pamerin kursi roda saya, keren banget ya. Kenapa Pak? Tetap sombongnya ada ya. Sulit dari mengalami
HMP ini bukan masalah berdiri nggak bisa, tapi bikin kursi roda dan bikin ini susahnya minta ampun. Mas bentar dari mana-mana ya. Mas Dedi nggak bisa berdiri. Mas Dedi nggak bisa berdiri. Kak Irfan, iya benar nggak bisa berdiri. Ada yang salah. Iya benar, katanya pembawa acara gosip, tapi masa nggak tahu apa-apa. Makanya saya itu dong konfirmasi Mas Dedi, benarkah Anda nggak bisa berdiri? Lagi belum bisa. Kalau Mas Dedi emang merasa belum bisa berdiri, saya agak bingung sama pertanyaannya. Kenapa lo ya? Kan saya sebagai dokter, kalau misalnya Mas Dedi emang nggak bisa berdiri, saya bisa bantu Mas Dedi untuk berdiri. Benar dokter. Tapi Mas kurang kuat, saya mungkin lebih bisa. Oke, saya senang sekali karena berada di acara hitam putih lagi ya, hitam putih ribon, dan saya senang sekali kenapa? Karena saya pakai kursi roda sekarang. Coba kalau di acara lain kok bisa dibalikin kursi roda saya. Tapi di hitam putih hal itu tidak akan terjadi karena kita menginspirasi banyak orang di acara ini. Nah, sebelum dilanjutin ya, menurut Irfan sendiri nih, acara hitam putih itu seperti apa sih? Hitam putih itu menakutkan. Saya ada salah seorang bintang tamu yang nggak pernah mau diundang, betul kan? Awalnya Mas. Iya ya, pakai itu aja serem sama gua. Kenapa menakutkan? Serem kan pertanyaan itu suka nusuk-nusuk gitu kan? Banyak bintang tamu yang kabur dari sini walk out, ya kan dulu awal-awal. Gara-gara Mas Dedi nggak sepedas dulu. Ini adalah tipe orang yang belum pernah kakinya kelindes kursi roda. Oke. Itu dulu, tapi pas udah mencoba sekali, ketagihan loh diundang sama hitam putih. Belum lagi mertua gue dia tanggung ke sini. Udah gitu dia datang lagi ke rumah gue. Kayaknya dia suka dia sama gue. Oke, kalau Gina sendiri? Sama, aku juga. Aku adalah orang yang juga termasuk takut sama acara ini. Awal-awalnya juga ya. Karena Mas Dedi gitu kalau nanya dibolak-balik, ingat banget dulu aku pernah ditanya seputar kedokteran apa gitu ya, dibolak-balik sampai kita pongo nggak bisa jawab lagi. Tapi menurut aku acara ini sangat luar biasa. Ini adalah sebuah talk show yang elegan, menginspirasi, berbeda, dan buat aku Mas Dedi ini luar biasa, pengetahuannya luas banget dari seorang mentalis bisa menjadi seorang host yang hebat, membawakan acaranya nggak terlalu serius tapi santai. Gimana sih? Tahu, gini. Saya juga bingung Anda ngomong apa. Kalau misalnya Mas, pokoknya intinya mah bagus lah dia. Buat saya pribadi nih ya. Sebelum Anda menjawab tentang saya, kayaknya kalau pindah posisi. Kenapa Anda dalam posisi duduk saya mengganggu sekali. Ya. Taruh lo. Coba ketiga. Oh, nggak ngaruh. Ini mau jawab boleh nggak? Boleh. Hitam Putih itu adalah acara yang menghibur, inspiratif, dan sangat berkelas. Gila, jelas banget ya, betul. Oke? Tapi 2 minggu ini Mas Dedi ngapain aja sih Mas? 2 minggu ini. Kebetulan karena sakit, jadi terapi sendirilah, pokoknya dengan cara sendiri. Terus juga saya senang banget di rumah baca buku, terus masih ada acara lain. Tapi yang pasti mengingat-ingat para tamu-tamu yang pernah datang ke sini, yang memberikan inspirasi banyak buat penonton-penonton di rumah, dan juga yang paling penting yang bisa merubah hidup orang-orang yang pernah datang ke sini. Wow. Benar-benar inspiratif sekali ya acara hitam putih ini. Boleh tepuk tangan dong. Mas Dedi, kita undang ya lah. Ya. Jadi karena saya lagi di kursi roda, ada bintang tamu saya yang berubah setelah diundang ke hitam putih. Ya, kenapa? Karena ini namanya adalah Pak Catur dan Ibu Ondang. Dia itu adalah orang yang mengalami kelumpuhan, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, dan bisnisnya itu membuat bengkel, membuat motor. Dan dia kalau naik motor itu harus didorong oleh anaknya yang masih SD, didorong untuk bisa naik motor. Dan itu sulit sekali. Nah, itu kita bisa lihat didorong untuk naik motor. Dan dia tuh membuat motor itu untuk dijual kepada orang-orang yang mengalami nasib yang sama. Setelah dari hitam putih itu, saat ini yang pesan motor tersebut banyak sekali, yang pesan troli tersebut banyak sekali, dan bahkan dari bandara memesan 100 troli tersebut.
Kita undang aja ya. Kita undang. Oke, ini adalah Pak Catur dan Ibu Ondang. Ayo Pak Catur. Apa kabar? Baik. Saya harus belajar caranya Anda tuh. Kok Anda mahir sekali? Iya, sudah terbiasa gitu. Bisa. Anda bagus sekali. Naik tangga. Makanya Anda kok sombong sih depan saya begitu? makanya Mas Dedi, daripada ini silau pakai topi tulisan belajar. Lucu banget ya, udah pendek gagu lagi. Maaf, kita boleh ngadu nggak siapa yang nabrak dia duluan? Bisa nih. Bisa. Tapi ini adalah Pak Catur dan Ibu Ondang. Nah, katanya ada yang sampai datang ke rumah untuk mengecek mereka apakah benar bahwa kaki mereka cedera. Jadi ada yang datang sampai dipegang, dipikirnya rekayasa, betul? Bukan hanya ada banyak. Ada hanya banyak. Gimana? Kan gimana ngeceknya? Oh, dia datang ke rumah, dia telepon kan, tahu nomor telepon kan. Ibu Ondang, saya mau datang ke rumah nih. Pengen lihat bener nggak ibu itu di kursi roda gitu. Kayaknya kemarin di TV kayaknya cantik deh gitu ya. Itu Pak Ibu marah gitu ya. Dia datang, oke datang. Dia pegang kaki saya, oh beneran ya gitu. Dicubit barangkali kan nggak ada respon kan. Oh iya, makasih ya Bu, dia bawa jeruk manis doang. Ya, cuma ngecek doang. Ngecek doang. Udah Dia mau megang pastikan jeruk. hitam putih itu rekayasa atau beneran gitu loh. Enggak gitu loh. Iya. Dan setelah 1 bulan diundang, Pak Catur membuka bengkel akhirnya Pak ya. Dan apa itu Pak hasilnya Pak setelah itu? Pesanan luar biasa. Pesanan luar biasa. Kan seluruh Indonesia, luar negeri juga. Wow. Oh iya dong. Jadi kita nggak bisa layani karena kan jauh banget gitu ya. Cara gue ditonton dulu. Makanya hebat. Thailand sama Australia, Singapura. Satu lagi dari Korea. Korea. Gara-gara hitam putih. Langsung nelpon dia. Karena hitam putih. Saya nggak pernah ditelepon orang Korea perasaan selama ini. Bapak buka bengkel dulu kali Pak, baru nanti ditelepon. Nggak jadi. Nggak berani. Tapi apa produksinya apa Pak sekarang Pak? Katanya meledak sekali produksinya. Sampai ada yang pesan 100 biji. 1000. 1000. Wah. Biji. Wow. Biji. Itu hebat banget. Apa itu Pak yang 1000 Pak? Troli stainless. Troli stainless 1000 buah. Unit. 1000 unit. 1000 unit. Itu yang pesan dari mana Pak? Kebetulan order dari adiknya Pak Tatang. Siapa itu Pak? Ya itulah pokoknya diam aja kamu ngomong Pak Tatang. Biarin aja dia ngomong Pak Tatang kan Pak Tatang apa sih? Gembala kami ya juga sangka seperti orang tua sendiri gitu. Jadi kita coba jadi sama beliau dicari order gitu. Oke. Ya jadi Anda lihat bahwa ini bukan rekayasa, ini adalah salah satu contoh mereka yang pernah ada di hitam putih dan sekarang sukses dengan begitu luar biasa, dan bukan rekayasa. Saya benar-benar mengundang orang-orang yang benar-benar bisa memberikan inspirasi, walaupun saya kadang-kadang minta 30% dari penghasilan mereka. Bapak manajemen artis atau gimana sih? Ya kalau dia tahu diri kan boleh. Bawa jeruk manis, Iya. Bisa makin doang. Iya, saya sakit ini. Tapi ada inovasi baru apa sekarang? Saya bikin motor yang bisa mundur. Ada inovasi. Iya. Kalau motor nggak bisa mundur ya? Bajai bisa mundur nih. Oh, kalau motor nggak bisa Jadi kayak gitu. kebetulan ada salah satu Tuh bisa konsumen mundur tuh, kami coba deh gitu. yang tidak bisa pindah dari kursi roda. Dia dari Dia gerobaknya dari itu atas kursi dipindah roda tuh. dia naik motor, jadi kita bikinin. Oke, luar biasa. Motor yang bisa mundur. Berapa itu harganya beli motor bisa mundur? Untuk rangkaian modifnya 8,5. 8,5 juta. Iya. Hanya rangkaiannya aja. Bisa mundur? Iya. Oke, saya bisa mesen nggak nanti kursi roda bisa maju mundur sendiri, ada remote-nya kan? Kita pelajarin dulu. Dipelajarin dulu. Pelajari Mas Kursi Dedi roda ya? Iya, pelajari dulu. Orangnya kayak gimana sih, maunya banyak banget gitu. Ini gampang, ininya pribadi bapak yang susah. Doa orang yang teraniaya itu. LBY Kayak gitu. Doa
Bahwa orang teraniaya tuh didengar loh. Iya. Tapi Bapak tetap sombong, nggak didengar. Tapi tetap teraniaya. Tapi Pak Deddy, kalau saya mah kayaknya nggak pengen deh sama motor yang mundur kayak gitu. Kenapa? Saya nggak suka yang mundur-mundur, saya mau yang maju ke depan. Move on. Nggak diputus kayak gitu. Nggak usah dibuat, saya butuh dokter loh. Iya benar Mas Deddy, aku siap lo melayani. Saudara, mereka dengan bisnisnya yang luar biasa, ya, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Dan setelah ini, saya akan mengundang seorang bintang tamu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saya juga agak bingung. Ini bintang tamu yang belum pernah tipe seperti ini, belum pernah saya undang ke acara Hitam Putih. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa, yang memiliki masalah dengan bipolar. Tapi bipolar apa? Yes, bipolar itu adalah mood swing. Mood swing, jadi bipolar dan schizophrenia. Itu apa lagi? Skizofrenia Mas? Ya, jadi schizophrenia dan bipolar seperti dua kepribadian. Jadi Anda bayangkan bagaimana kalau kita mengundangnya ke sini. Kenapa? Karena wanita ini walaupun dengan bipolar tersebut yang kadang-kadang dia bisa tertawa senang, kadang-kadang dia bisa menangis, bisa sedih dan tiba-tiba tanpa ada sebabnya, dia bisa berkarya luar biasa dan karyanya dipakai oleh salah satu produk di Indonesia. Karyanya dipakai, jadi membuktikan bahwa apapun itu tetap bisa berkarya. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap bisa. Ini adalah koran. Ini adalah udah tepuk tangan terus sama kamu. Bapak, galak banget sih, baru mulai juga acaranya. Kasihan, mereka datang dari Purwodadi. Dan mereka bahagia karena Hitam Putih kembali. Iya, benar. Tadi nunggunya di pantis ada yang foto-foto, ada yang gini-gini. Aku lihat tadi. Kok tahu sih itu Aku foto lihat. saya? Gue dari tadi ini apa sih foto-foto? Manyun-manyun. Udah lihat. Tuh, Pak Bohlam kalau lagi cemberut lihat dong. Ya Pak. Kenapa korannya kenapa? Korannya lecek. Ini adalah, tuh, kan gitu enak ya. Ini adalah koran Kompas kemarin tentang judulnya adalah Mereka Mampu Bekerja. Nah, salah satunya dari mereka udah ada yang saya undang, Sony Suheri udah pernah kita undang di sini. Tapi yang ini menarik sekali lah. Iya. Kenapa menarik? Karena ini adalah seorang wanita bernama Hannah Al-Fiqih atau dikenal dengan Hannah Madness. Wow, namanya keren ya, Hannah Madness. Adalah seorang penyandang bipolar. Semasa remaja, ia diam-diam menato tubuhnya sebagai pengalihan rasa sakit. Perlahan ia mengatasi persoalan dirinya dengan berkarya menjadi pekerja seni lepas. Hari-harinya diisi dengan melukis, mendesain, dan membuat kerajinan gelang. Tak jarang pula Hannah hadir dalam acara-acara kampus seminar sebagai pembicara dan motivator tentang bipolar. Nah, bipolar ini adalah sebuah dokter silakan. Bipolar apa? Saya lagi tenang-tenang kalau disap. Yang saya tahu nih ya. Sebenarnya itu ranah saya ya. Iya, kan dijelaskan. Saya pelajari ya. Mudah-mudahan benar kalau salah, maaf ya dokter-dokter Indonesia. Yang aku tahu kalau bipolar itu, jadi dia punya dua fase. Kadang dia manik, kadang dia depresif. Kalau manik dia bisa happy, gembira banget, senang banget. Tapi kalau tiba-tiba dia masuk ke fase depresif, dia bisa kayak diam, nangis, sedih gitu. Jadi mood swingnya tuh ekstrim banget, berubah. Tadi ada istilah apa lagi selain bipolar tadi apa? Skizofrenia. Apa? Skizofrenia. Gue ngomongin aja susah pagi ngejelasin ya. Kalau ini enggak skizofrenia kan? Itu apa? Kalau split personality gitu sama. Kalau sebenarnya bukan split personality, sedikit berbeda. Tapi gini ya, kita undang saja orangnya ya. Oke. Ini adalah Hannah Al-Fiqih. Halo. Anak aja nggak usah Hana. Oke, Hana di tengah. Kalau kita ngelihat Hana seperti ini, dan ini mungkin banyak orang-orang di rumah yang tidak tahu apa itu bipolar atau juga yang mengalami bipolar tapi tidak tahu cara mengatasinya ya. Kalau kita lihat Hana di sini terlihatnya sebenarnya normal sekali ya kan. Tapi coba mungkin boleh diterangkan dulu ke mereka bipolar itu apa sih? Wah, tanya dokter mestinya. Saya tadi nanya dokter tapi dokternya agak kurang pengetahuan. Jangan dia tahu mas. Tapi izin masuk. Kan
sih dokter, tapi saya kan prakteknya di lokasi syuting dulu. Oh iya. Agak kurang-kurang yang Jadi takut. bipolar ini artinya Anda bisa tiba-tiba switch mood. Yap. Jadi Anda bisa tiba-tiba senang, bisa Anda tiba-tiba sedih sendiri, nangis-nangis tiba-tiba. Aku nggak bisa ngendalin itu. Tidak bisa mengendalikan itu. Jadi ada sebuah titik yang membuat Anda tiba-tiba nangis, teriak-teriak. Nggak ada titik. Nggak ada penyebabnya? Nggak ada. Random. Yap. Wow. Jadi pada Ya kayak lu gitu barusan tuh. Random. Tapi tempatnya dimanapun bisa kapanpun gitu. Sekarang bisa terjadi juga bisa. jangan dong. Iya, tapi bisa saja. Maybe. Tapi mbaknya terapi kan? Anak. Nggak apa-apa ya Mbak, saja mau kan ya Mbak. Iya benar. Bawa bercanda. Terapi kan masih terapi aku sekarang. Tapi nggak medis. Nah itu bisa terjadi pada saat apa? Gitu disadari sama Hana sendiri pada saat Hana lagi kenapa gitu? Kalau dulu sih aku belum nemuin teknik coping ya. Tapi karena udah sering terjadi bertahun-tahun gitu, ada titik di mana aku ngerasa jenuh banget, udah kayak pecah gitu ya, udah kayak ya Allah tuh ujian batin apa gitu. Karena mungkin kalau orang lain stres tahu ya, mungkin putus cinta atau apa, cuma aku nggak tahu penyebabnya apa. Terus apa yang kamu lakukan? Ini lucu sekali karena Hana, nah ini mungkin saya terangkan dulu ya dari awal ya. Hana ini juga ada schizophrenia, betul ya. Nah schizophrenia ini lebih kalau Anda tidak tahu secara psikologi ini lebih mengejutkan lagi karena orang dengan schizophrenic itu bisa mendengarkan bisikan-bisikan, bisa tiba-tiba mendengarkan suara-suara. Nah jadi kalau dia tidak bisa mengontrol suara-suara ini bukan gaib ya. Kalau dia tidak bisa mengontrol suara-suara tersebut maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Hana ini sempat bahkan pada saat kecil meminta orang tuanya untuk menghabisi hidupnya. Benar ya? Benar. Itu saking udah tidak kuat. Iya. Apa ya? Karena mungkin orang tua juga melihat pada saat itu anak gue kenapa nih, ya kan? Orang tua mana nggak aneh melihat anaknya tuh nangis gitu ketakutan, terus minta mati. Ya, gue rasa juga semua orang tua akan kayak gitu ya. Ya, tapi udah lewat sih masanya. Masa itu ya, udah lewat. Udah saling memaafkan dan menerima. Dan Anda sempat sampai minum obat sampai 20 butir di ya itu udah ngalamin juga. Sudah ngalamin itu semua sudah dialami. Nah, tapi kan saya nggak tahu ini kita ngomongnya apa, bukan penyakit tapi apa ya? Gangguan. Nah, gangguan ini kan tidak bisa hilang sebenarnya. Hanya bisa diminimalisir. Ada penyebabnya atau gimana sih? Nah, betul nih, Mas. Jadi ada dua hal, setahu saya dari ilmu pengetahuan saya, ada dua hal penyebabnya. Yang pertama adalah, maaf saya cerita aja, yang pertama adalah mungkin bawaan dari lahir atau bersifat secara turunan genetika. Yang kedua, konon kabarnya masih terus penelitian bisa terjadi karena trauma masa kecil. Nah, trauma masa kecil ini bisa macam-macam, bisa dari sexual abuse, bisa dari parental abuse dan sebagainya gitu. Nah, saya juga nggak tahu, makanya itu yang mau kita tanya nih ke Hana. Wow, nanya apa nih yang tadi? Ya. Apa ya, banyak hal ya, mungkin karena terlalu sering merasa kecewa. Mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi atas sesuatu hal dan bikin lo terus kecewa, terus sedih, nggak sesuai harapan. Ya, seperti luka yang terlalu lama dibiarkan ya, menganga, akhirnya jadi borok dan membekas. Gitu, tidak cepat-cepat diobati. Waktu itu mungkin ketika stres nggak pernah dapat penanganan. Oke. Iya, nggak ada teman bicara, memendam terus bertahun-tahun ya. Ada satu titik di mana ya itu meledak dengan sendirinya. Kamu berapa bersaudara? 4. Nah pada saat lagi stres apa nggak ngomong sama kakak atau adik gitu? Karena aku anak kedua, jadi waktu itu juga kakak cowok ya. Enggak. Pada saat itu memang enggak. Tapi Hana sendiri pada masa kecil mengalami trauma tidak? Trauma bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih. Bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak. Oke, kalau gitu kita tidak lanjut tanya. Oke. Tapi begini, kita coba schizophrenia-nya ini. Berarti kan mendengarkan suara-suara bisikan-bisikan kan? Seperti apa bisikan-bisikan yang didengar? Gemuruh ya, sesuatu hal yang bikin nggak nyaman banget lah. Aku juga malas untuk membayangkan itu gitu. Karena keadaan itu sangat menyiksa aku ya. Dari batin juga fisik gitu. Karena ketika aku lagi stres, aku nggak makan ya sampai 2 hari, nggak tidur berhari-hari. Iya, setiap tidur aku mimpi buruk terus, capek lah. Tapi itu bukan gaib ya, itu nyata banget tapi bisikin. Bukan. Saya juga gitu Mas, kalau habis mandi ya, lihat cermin, ada bisikin, kamu cantik. Ternyata anak saya Cherry Bell. Oh iya.
Oke, tapi itu sedikit tentang Hana. Nah, walaupun dengan masalah yang dihadapi Hana, dan bahkan ini mungkin bisa disebut dengan gangguan kejiwaan sebenarnya kan ya, tapi Hana bisa ada di sini dan bisa berkarya, dan karyanya itu diakui loh. Nah, kita akan lihat apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang Hana walaupun dengan gangguan seperti itu. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Ini sangat-sangat menarik. Hana Madness dengan gangguan bipolar, gangguan schizofrenia. Bipolar itu saya rangkum ya, jadi dia akan mood swing, moodnya bisa tiba-tiba ketawa, senang, bisa tiba-tiba nangis, sedih, tanpa bisa dikontrol. Bayangkan Anda sedang jalan-jalan ke pasar, tiba-tiba Anda nangis. Ya, dan schizofrenik artinya Anda bisa mendengarkan suara-suara yang tidak Anda inginkan, bisikan-bisikan yang Anda tidak inginkan. Dengan singkatnya, bisa dikatakan secara ilmu psikologi, gangguan kejiwaan. Bayangkan, gangguan kejiwaan. Dan biasanya orang dengan gangguan kejiwaan tidak ada di sini. Tapi bagaimana caranya Hana memberikan hal itu semua yang ada di otaknya, semua suara dan sebagainya menjadi sebuah karya. Dan ini adalah karya-karya dari Hana. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang, wah ini gila nih yang buat nih kayaknya nih ya. Emang gila sih. Semua orang butuh kegilaan loh. Semua orang butuh kegilaan. Betul. Dan karya ini dipakai oleh salah satu merek pemantik api terkenal dan dijual di mana-mana. Ini adalah karyanya Hana. Keren. Pasti udah deh. Benar-benar susah tahu. Kalau Anda membeli pemantik api ini ada gambar-gambar. Ini gambar apa lucu-lucu tapi aneh nih ya. Nah, itu adalah karyanya Hana. Luar biasa kan? Nah, ini juga doang-doangnya nih. Yang ini gue banget nih, ada cucuk-cucuk ini. Di leher. Ini Mas Dedi banget yang kemarin dia pasang di sini. Cover dong. rantai sekalian. Iya. Ini juga kamu yang bikin? Siap. Oh. Ini kayak ngasilin karya-karya itu apakah hasil dari bisikan-bisikan bikin cucu-cucu? Enak dong kalau gitu. Jadi gimana? Enggak lah, nyari ide ya, iseng-iseng aja killing time, terus akhirnya udah jadi sesuatu. Bisa menghasilkan ya udah. Tapi saya mau tanya nih, kenapa karya Anda kok banyak sekali dengan hal-hal tengkorak ya? Ya suka aja sih sama ilustrasi. Dengan ilustrasi. Nah itu semua apa ya, semuanya nggak dikonsepin. Kalau gue orangnya bukan yang dikonsepin, harus sketch, gue nggak bisa kayak gitu. Gue harus yang tiba-tiba. Anda gimana konsepin, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis gitu. Iya, suka di luar konsep. Di luar konsep, tapi ini karyanya ya, karya di luar konsep. Nah, Hana itu bukan hanya itu, tapi dia sekarang sering sekali hadir sebagai pembicara motivator. Jadi memotivasi. Anda kalau memotivasi orang sebagai pembicara, yang Anda bawain apa? Ya apa ya, berhenti untuk terus menuntut orang untuk ngerti sih, gue lebih. I like that, berhenti untuk menuntut orang supaya ngerti. Iya, buat apa gitu? Lo harus bisa mengerti diri lo dulu. Itu pertama. Jadi tidak mau dikasihani oleh orang lain juga ya? Capek lah, buat apa? Nanti high expectation malah lo kecewa lagi. Oh, dalam. Gue cocok banget tuh buat bapak. Jadi Anda wanita-wanita di luar sana, berhentilah berekspektasi gitu maksudnya. Kan? Tapi satu hal, dilihat dari karyanya Hana ini ya, ini sama bapak apa kesamaan? Apa dong? Apa itu? Mas ini sama kayak tengkorak gitu? Iya, sama-sama apa coba? Sama-sama. Iya, nggak ada rambutnya juga. Nah mungkin Hana besok-besok kalau inspirasi kamu tengkorak, kan sekarang ketemu lagi sama Mas Dedi. Mas Dedi bisa dijadiin di korek api, ya kan? Ntar gak laku. Laku. Tengkoraknya pakein eyeliner pasti laku. Ya orang lagi sakit dibully ya. Biasanya kayak gitu. Ekspektasi loh. Pengalaman masa lalu. Aku pengen tanya, boleh nggak? Boleh. Kan sering jadi motivator kan, bicara di mana-mana gitu. Pernah pas bangkit nggak tuh si bipolarnya atau apa lagi gitu? ngasih motivasi gitu. Muncul gitu. Ya sejauh ini sih gue bisa ngontrol kalau presentasinya nggak sebesar ketika gue lagi depresi banget.
gitu. Tergantung sih, itu nggak bisa diduga. Ini tuh bisa muncul buat orang-orang tuh selalu dari kecil kah, atau bisa dari udah dewasa kayak kita tiba-tiba Anda nanya saya semuanya yang bipolar kan dia. Oh iya, gimana? Kan Bapak pinter banget soal Kan dokter sih. Iya. Aku nggak tahu dong. Ya. Nah, aduh makin kelihatan nih semuanya. Jadi itu gimana? Bisa kapanpun, bisa harus dari kecil atau? Ya aku nggak tahu sih. Nggak tahu, random, intinya random karena tidak ada penjelasannya juga. Jadi Pemirsa tahu hubungi kami sekarang juga. Oke. Ini karyanya dijual di mana sekarang, Hana? Aku di event seni rupa, street art juga, di blog juga ada. Di blog juga ada. Blognya apa? Boleh dikasih tahu ke penonton kita? Oke, hanamadness.blogspot.com. Hanamadness. Nih ada. .blogspot.com. hanamadness.blogspot.com dan twitternya Hana adalah @hanamadness, S-nya 2 ya. Hana Madness ini adalah karya-karyanya, ada stiker dan sebagainya. Dan Hana memang sekarang mata pencariannya mendesain hal ini. Iya, aku Freelance mendesain hal ini. Oke, sudah berapa company yang memakai jasa kamu? Nggak gituin juga sih, semua ngalir gitu aja. Aku nggak terlalu yang iya kan itu maksudnya nggak terlalu terorganize. Enggak, aku hidupnya nggak terorganize yang kayak semuanya tercatat, enggak. Oke, dan dalam waktu dekat Hana akan pameran tunggal. Iya, baru kemarin ditawarin pameran tunggal. Pameran tunggal. Oke. Pameran tunggal. Dan itulah Hana Madness ya, kalau dari kata-katanya madness saja gila artinya kan. Madness, kegilaan Hana Madness. Madness, dan ini adalah sebuah contoh yang tadi katanya menarik sekali. Stop berekspektasi yang terlalu berlebihan dari orang lain ya, stop mengharapkan sesuatu, stop membuat orang lain mengerti pada diri kita. Dan kalau misalnya Hana dengan gangguan kejiwaan bisa menciptakan karya-karya seperti ini, berarti Anda juga harusnya bisa. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Sedikit aja supaya tahu sakitnya seperti apa. Dan saya di rumah itu mungkin melawan ilmu kedokteran. Kadang-kadang karena dokter itu kan selalu berhati-hati ya, berhati-hati. Saya tidak menyalahkan, memang bagus banget ilmu berhati-hati itu. Cuman kalau di ilmu bela diri yang saya pelajari dari dulu ada. Jadi saya harus menarik kaki saya ikat pakai tali, saya lawan teriak-teriakan sampai pada saat ibu saya datang pada saat itu nangis-nangis. Nah ini kebetulan tim kreatif saya katanya ada wawancara dengan ibu saya ya. Ya, coba boleh saya lihat, saya juga belum lihat. Lebih saya buka terang 7 ya. Terus saya lihat loh kok Didi duduk di kursi roda gitu. Terus telepon Sandi nyambung, terus Sandi cerita, oh ya karena ini tulang belakangnya kecepit lah, sarafnya segala macam. Terus saya bilang, Ded kenapa Ded? Gak apa-apa, cuma sarafnya kecepit doang. Udah gitu, Dek ngapain kamu Dek? Dia diem aja, push up, kakinya dilonjongin, push up, push up. Dek ngapain Dek? Nanti tambah luka itu ya, tambah ini. Aduh kamu kok bandel banget sih ya. Saya bilang ya coba kalau masih kecil gitu kan nurut ya. Sekarang kok mama bilang apa kok nggak nurut gitu ya. Jadi mesti latihan jalan. Dia bilang iya tapi kan pelan-pelan. Saya bilang nggak serentak gitu, apa-apa itu mesti pelan-pelan deh. Tapi Didi nggak mau. Didi nggak mau begitu. Jadi harus latihan, dia bilang. Maunya saya ya gitu, jaga kesehatan aja, semoga cepat sembuh. Ya itu ibu saya. Emang pada saat datang pada saat itu saya sempat ribut karena saya lagi terapi saya sendiri, dia ngeliat dan ya gitu namanya orang tua. Iya. Tapi yang menarik sekali adalah kalau malam itu beberapa hari pertama tuh saya nggak bisa tidur, luar biasa sakitnya. Dan inilah namanya cinta, karena kekuatan cinta tuh luar biasa. Kalau saya tidak bisa tidur pada malam hari, Aska tuh selalu nyamperin saya dan dia bilang kalau biasanya papa nidurin Aska kan saya kesakitan. Nah, papa nggak bisa tidur sekarang. Aska ini naboboin papa. Ya Allah, Aska. Jadi saya sempat ngerekam videonya pada saat itu, and this is beautiful. Ini untuk memotivasi kita semua. Kita puterin, bisa kita puterin.
stuff of this dream. All that fun and all that wonderful and all that going to be. My precious family is more than a hand to me. Aska, come here. Jadi kalau nggak bisa tidur dia nyanyi buat saya malam-malam supaya papanya bisa bobo ya. Ya, supaya papanya bisa bobo ya. Jadi kamu yang boboin papa sekarang. Ya, papa nyanyi sama kamu mau nggak? Ya, papa ada teksnya, ada gambarnya, papa ingin nyanyi sama kamu. Oke? Let's start. Try. 1, 2, 3. Lifetimes of boxing, timeless to me. Letters and photographs, you left behind. Some bringing laughter, some bringing tears. I never changes in memory. The faces of loved ones brings to me. All that I came from and all that I live for and all that I'm going to be. My precious family is more than a handles to me. Dan banyak yang tidak tahu kenapa ibu saya sampai nangis setiap hari ngeliatin saya. Dan saya tidak merekayasa ini. Silakan datang ke dokter saya, silakan tanya apa itu HMP, silakan tanya bagaimana hasil MRI saya, silakan tanya bahwa tidak memungkinkan seseorang yang harusnya tiduran selama 2 bulan penuh dan tidak boleh duduk. Tapi papa janji apa sama kamu waktu itu? Pada saat papa jatuh, papa sakit, papa janji apa sama kamu? You're going to stand again. I'm going to what? Stand up again. Papa bakal? Berdiri lagi. Berdiri lagi. A promise is a promise. Oh my God. Mas Dedi serius? Mas. Jangan dulu, Mas Dedi. Mas. Sudah. Sakitnya luar biasa. Tapi saya yakin bisa. Dan kalau saya bisa, harusnya Anda bisa. Buat saya, menyerah bukan pilihan.